Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurjana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mind mapping yang sudah saya gambar mengenai akuntabilitas. Bisa dilihat pada layar. Akuntabilitas yang saya bahas ada 4 nih isinya. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas, kedua adalah mekanisme akuntabilitas, ketiga adalah akuntabilitas dalam konteks, dan terakhir menjadi PNS yang akuntabel. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan pertama yaitu konsep akuntabilitas, yang mana muatannya adalah yang pertama pengertian akuntabilitas, kedua aspek-aspek akuntabilitas, ketiga, pentingnya akuntabilitas, dan yang keempat yaitu tingkatan akuntabilitas. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Jadi apa sih akuntabilitas itu? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nah, amanah kita sebagai seorang PNS adalah menjaminnya terwujudnya nilai-nilai publik. Pembahasan kedua yaitu aspek-aspek akuntabilitas. Nah, pada aspek-aspek akuntabilitas ini terbagi menjadi 5 aspek. Yaitu yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan atau accountability is a relationship. Yang mana hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Kemudian aspek kedua yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil atau accountability is results oriented. Yang di sini adalah setiap individu atau kelompok atau institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian aspek yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan atau accountability requires reporting. Yang maksud adalah laporan kinerja. Jadi laporan kinerja ini adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi tersebut. Kemudian aspek keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi atau accountability is meaningless without consequence. Akuntabilitas adalah kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi pastinya. Nah, konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Aspek yang terakhir adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja atau accountability improves performance, yang mana tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif atau proactive accountability, akuntabilitas dimaknai sebagai hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Pembahasan selanjutnya adalah pentingnya akuntabilitas. Kenapa sih akuntabilitas itu dianggap penting? Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Di sini, PNS perlu merubah citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku PNS dengan mengedepankan kepentingan publik imparsial dan berintegritas. Yang mana akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu pertama untuk menyediakan kontrol demokratis, kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
Kemudian, akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal atau vertical accountability dan akuntabilitas horizontal atau horizontal accountability. Nah, akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah. Nah, akuntabilitas vertikal membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke bawah, yaitu kepada publik, misalnya pelaksanaan pemilu, referendum, dan berbagai mekanisme akuntabilitas. Kemudian, pengertian dari akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Contohnya adalah Lembaga Pemilihan Umum yang Independen, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Investigasi Legislatif. Baik, kita lanjut kepada pembahasan yang keempat, yaitu tingkatan akuntabilitas. Nah, di sini akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Nah, yang pertama adalah akuntabilitas personal atau personal accountability. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu ini mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Ketiga adalah akuntabilitas kelompok, di mana yang dimaksud adalah kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilahnya saya, tetapi yang ada adalah kami. Nah, dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Kemudian, yang keempat adalah akuntabilitas organisasi, yaitu akuntabilitas organisasi ini mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik itu pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Nah, untuk tingkatan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Baik, kita lanjutkan kepada bagian yang kedua, yaitu mekanisme akuntabilitas. Nah, di sini ada 3 subbagian, yaitu yang pertama, mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Dan yang ketiga adalah menciptakan framework akuntabilitas. Langsung saja kita ke bagian yang pertama, yaitu mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Nah, di Indonesia alat akuntabilitasnya antara lain yaitu pertama yaitu perencanaan strategis atau strategic plans yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Nah, rencana strategis ini untuk setiap satuan kerja perangkat daerah dan sasaran kerjanya pegawai untuk setiap PNS. Kemudian alat akuntabilitas yang kedua adalah kontrak kerja. Kemudian yang ketiga adalah laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Kita lanjutkan kepada subbagian yang kedua, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Nah, di sini ada 9 poin hal yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan, kedua adalah transparansi, ketiga integritas, keempat tanggung jawab atau responsibilitas, terus kemudian yang kelima adalah keadilan,
keenam kepercayaan, ketujuh keseimbangan, dan kedelapan adalah kejelasan, dan yang terakhir kesembilan adalah konsistensi. Baik, kita langsung membahas tentang subbagian yang terakhir, yaitu menciptakan framework akuntabilitas. Nah, di sini ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas. Nah, ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS, yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui penentuan tujuan dari rencana strategis organisasi, mengembangkan indikator, ukuran dan tujuan kinerja, dan mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi. Kemudian yang kedua adalah melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya dapat dilakukan melalui identifikasi program atau kebijakan yang perlu dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab, dan kapan akan dilaksanakannya dan biaya yang dibutuhkan. Kemudian, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Nah, hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui hambatan dari implementasi kebijakan atau program yang telah dilakukan. Kemudian, langkah keempat adalah memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud untuk menjalankan akuntabilitas dalam menyediakan dokumentasi dengan komunikasi yang benar serta mudah dipahami. Kemudian langkah terakhir adalah melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Baik, kita akan membahas bagian ketiga dari akuntabilitas, yaitu akuntabilitas dalam konteks. Nah, di sini terbagi menjadi 5 subbagian, yaitu yang pertama, transparansi dan akses informasi. Keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan. Nah, ketersediaan informasi publik ini nampaknya telah memberikan pengaruh yang besar pada berbagai sektor dan urusan publik di Indonesia. Baik, kita lanjutkan kepada subbagian kedua, yaitu praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika birokrasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika pelayanan publik adalah suatu panduan atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau birokrat untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Buruknya sikap aparat sangat berkaitan dengan etika. Buruknya etika para aparatur pemerintah Indonesia dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan oleh masyarakat. Cakupan dari fraud itu sangat luas, tapi di sini bisa dilihat ada 3 cabang utama dari fraud. 3 adalah yaitu kecurangan tindak pidana korupsi, kecurangan penggelapan aset, dan yang terakhir adalah kecurangan dalam laporan keuangan. Lanjutkan ke subbagian yang ketiga, yaitu penggunaan sumber daya milik negara. Untuk kelancaran aktivitas pekerjaan, hampir semua instansi pemerintah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti telepon, komputer, internet, dan sebagainya. Tidak hanya itu, bahkan semua instansi pemerintah memiliki aset-aset lain, seperti rumah dinas, mobil, dan kendaraan dinas lainnya. Kesemuanya itu dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi dalam melayani publik. Oleh karena itu, disebut sebagai fasilitas publik. Fasilitas publik dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Sebagai contoh, motor atau mobil dinas yang tidak boleh digunakan kepentingan pribadi. Kita lanjut kepada subbagian yang keempat, yaitu penyampaian dan penggunaan data informasi dari pemerintah. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan akan dilaksanakan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah akses dan distribusi dari data dan informasi yang telah dikumpulkan tersebut, sehingga pengguna atau stakeholder mudah untuk mendapatkan informasi tersebut. Subbagian yang terakhir yaitu konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Tidak masalah jika seseorang tersebut punya konflik kepentingan, tapi bagaimana seorang tersebut menyikapinya.
Bagian terakhir dari akuntabilitas yaitu menjadi PNS yang akuntabel. Nah, di sini ada 5 sikap yang perlu kita terapkan, yaitu yang pertama adalah perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Nah, di sini PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi secara sembarangan. Kemudian PNS tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi. Kemudian, PNS akan mematuhi persyaratan legislatif, yang mana kebijakan setiap instansi dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi dengan menteri, staf menteri, anggota media, dan masyarakat pada umumnya. Kemudian, yang kedua adalah menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Nah, di sini PNS tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi. Kemudian yang ketiga adalah perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara, yang mana di sini PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi. Kemudian PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara teliti dan efisien. Dan PNS hanya menggunakan pengeluaran yang berhubungan dengan pekerjaan dan tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keuangan. Perilaku terakhir yaitu perilaku yang berkaitan dengan konflik kepentingan. PNS harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak. Kemudian, PNS memahami bahwa konflik kepentingan sebenarnya dianggap ada atau berpotensi ada di masa depan. Dan diharap PNS dapat menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Baik, dengan sudah terbahasnya bagian terakhir, maka sampai sini penjelasan dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.